Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan istiqomah para jamaah dimanapun berada. 7 cara karyawan susah diatur. 1. Tipe pekerjaan. Setiap karyawan memiliki karakter yang berbeda-beda. Sebagai seorang pemimpin baik di level manajer, supervisor, CIO, kadang dihadapkan dengan tipe pekerjaan yang sulit diatur. 1. Bila mereka menyerang, jangan diikuti, dalam arti Anda harus menjadi pihak yang memiliki kepala dingin dalam menyelesaikannya. 2. Jangan terlalu larut bersama orang-orang yang sulit. Jika terus-menerus memendam kekesalan dengan bawahan yang sulit diatur. 3. Dukung pekerjaan yang produktif. Ingatlah bahwa masih ada yang lain untuk dibandingkan orang-orang yang sulit diatur. 4. Belajar dari mereka, petik pelajaran dari setiap bawahan dan cobalah untuk mencari solusi yang terbaik. 5. Mengatur salah satu orang, maka berikan wewenang kepada pekerjaan lain yang Anda tahu mampu bekerja lebih baik. 6. Bangunlah tim yang sehat. 7. Seorang pemimpin harus punya wewenang untuk menegur pekerja yang dianggap menyulitkan tim. Sebagaimana John Luckman dalam teorinya, menjadi pemimpin dalam dunia usaha tidaklah semudah yang Anda bayangkan. Bentuklah tim yang berdedikasi. Tim Anda harus berkomitmen pada Anda dan perusahaan. Ide bisnis saja tidak cukup. Anda harus mampu untuk mengidentifikasikan dan mencari sebuah solusi untuk mengubah konsep bisnis Anda menjadi kesuksesan. Kedua adalah hal yang tidak bisa diremehkan. Walaupun Anda memiliki 5-10 staf, akan sangat sulit untuk mengetahui apa yang menjadi ukuran mereka. Kita lihat diagram sebuah jaring laba-laba dengan menggunakan komunikasi efektif yang memiliki tujuan, teknik, prinsip, kenapa penting, memiliki gaya, tipe, pengertian, dan model. Anda mungkin berasumsi bahwa tim Anda mengerti tujuan Anda serta misi Anda, guna, menuju, dan akan seperti apa nanti perusahaan saat sudah mencapai tujuan yang Anda lakukan kepada tim Anda. 4. Jadilah otentik. Pemimpin yang baik memperhatikan kepribadian dan kepercayaan mereka kepada dasar organisasi. Jika Anda berusaha menjadi diri Anda sendiri dan berada di antara orang-orang yang dapat mengikuti perintah Anda, apa yang Anda jalankan akan lebih sukses. 5. Mengetahui hambatan Anda. Kebanyakan entrepreneur sangat optimis dan yakin dalam menjalankan bisnis menuju tujuan mereka. Tapi seorang pemimpin juga perlu mengetahui dan mengerti akan hambatan-hambatan mereka. Anda perlu mengetahui apa yang sedang Anda hadapi dan Anda harus mampu merencanakan untuk mengatasi hal tersebut. Rencanakanlah dengan matang karena sebuah bisnis akan membentur banyak penghalang nantinya. 6. Bentuklah karakter tim. Setiap pemimpin harus berlomba-lomba menuju tujuan perusahaan tanpa mengetahui jati diri. Karena untuk mengetahui apa dan kemana tujuan mereka dan apa yang menjadi tuntutan mereka, penting untuk menciptakan karakter tim yang baik. Kesepakatan tentang apa yang harus dicapai tim tersebut, mengapa hal itu penting dan bagaimana seharusnya
tim itu bekerja sama untuk mencapai hasilnya yang diinginkan. Keseluruhan itu akan membentuk karakter tim. 7. Percayalah pada tim Anda. Pemimpin yang baik harus membantu timnya untuk membangun kepercayaan diri, terutama saat melalui masa-masa sulit. Kedelapan, membagikan ide. Banyak entrepreneur yang terlalu memikirkan dan menggunakan ide, namun tidak tahu bagaimana cara mendistribusikan ide tersebut kepada para bawahannya. Gunakanlah sistem pelumas. Oh, begitu. Aha, benarkah? Jelaskah lebih banyak tentang hal tersebut? Selanjutnya adalah mengatasi situasi yang sulit. Jadilah pendengar yang baik. Janganlah menghakimi atau menyatakan salah. Tidak perlu merasakan ataupun menjudge suatu kekecewaan. Menggunakan refleksi dan refleksi. Beberapa perilaku yang dapat kita kuasai pada saat situasi yang sulit. 1. Menunjukkan rasa hormat kepada diri sendiri dan orang lain. Terbuka dan jujur, menjadi pendengar yang baik. Tegas tapi tidak agresif. Tidak menunjukkan dengan jari. Atau maksud kami tidak menunjuk dengan jari. Banyak orang yang berhasil bukan karena memiliki banyak kelebihan, namun sedikit kekurangan, melainkan karena dapat melipat gandakan kelebihannya yang sedikit itu dan mengubah kekurangannya menjadi kelebihan. Seorang entrepreneur harus bisa menghentikan anggota timnya dari reaksi terhadap suatu situasi. Hal ini dinilai tidak begitu penting, namun perusahaan harus mempertimbangkan pandangan luar dan pandangan media yang ditimbulkan dapat sangat terpengaruhi oleh sesuatu yang dapat menghadapi masa-masa sulit dan guncangan. Berbicara soal pemimpin pengusaha seperti John Luckman, tentu sukses dalam memimpin segala bisnisnya, meskipun ia pernah mendapat tuduhan berupa penipuan, namun hingga persidangan tidak ditemukan adanya bukti asli. Pernah kita dipimpin oleh seseorang? Bagaimana rasanya saat kita dipimpin orang lain? Apakah kepemimpinannya mampu mengakomodir semua kebutuhan kita? Yuk rasakan. Dan seperti itulah pertanyaan umum yang sering dilontarkan orang terkait kepemimpinan seseorang. Menjadi pemimpin itu mudah, namun tidak bagi mereka yang terbiasa. Hal ini akan menjadi rumit ketika dihadapkan pada seseorang yang tidak mengenal bagaimana cara kepemimpinan yang baik. Memimpin bukan hanya terletak pada sebuah seni, melainkan ada juga dasar keilmuan yang menyertainya. Kepedulian seorang pemimpin patut diketahui sebelum kita mengetahui apa saja yang kita pedulikan dari orang yang kita pimpin. Memimpin bukan berarti kita dengan seenaknya menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Namun kita harus mengerti tentang apa yang mereka butuhkan sehingga mereka akan yakin jika kita mampu mengendalikan orang lain dengan sebaik-baiknya dan tidak hanya berkumpul dan masuk ke rumah mereka. Namun kita juga harus bisa meyakinkan mereka jika kita juga merupakan bagian dari mereka.
Memimpin tidak dengan cara ambisius. Memimpin secara ambisius erat kaitannya dengan kepentingan pribadi. Kita sebagai pemimpin harus bisa bersikap membedakan kepentingan pribadi dan kelompok. Jangan pernah mencampur adukan di antara keduanya. Pemimpin yang ambisius bisa saja mendapat kepercayaan tapi tidak akan mungkin mendapatkan pengikut. Kalau sudah tidak ada lagi yang mengikuti kita, apa gunanya dan apa yang akan kita pimpin? Memimpin dengan emosi stabil. Emosi tidak berarti selalu dikaitkan dengan hal yang buruk. Yang seperti dikatakan seseorang, kita rasakan emosi merupakan amat yang memberitahu kita apa yang seharusnya kita lakukan. Emosi yang kurang stabil itu tidak baik, apalagi jika digunakan untuk memimpin seseorang. Jangan pernah memimpin dengan cara emosional yang dapat mengurangi wibawa kita sebagai pemimpin. Hal yang demikian akan memberikan pandangan orang yang kita pimpin akan memberikan dampak yang tidak baik. Dan jika sudah demikian, saat kita sudah dicap tidak lagi mampu menguasai diri sendiri, bagaimana mungkin kita dapat memimpin orang lain jika emosi kita tidak dapat dikontrol? Demikian pemaparan 7 cara karyawan yang susah diatur. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.